Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Saudara sekalian, insya Allah perjuangan rakyat yang sudah berbulan-bulan akan segera menemukan momentumnya, yaitu pergerakan bersama seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Banten, untuk minta kepada penguasa batalkan PSN, terutama PSN PIK 2. Itu adalah merupakan penjajahan yang nyata, pengeraupan tanah rakyat, segala macam dilakukan, dan momentumnya insya Allah akan berujung kepada desakan kepada pemerintah untuk mengakhiri pembangunan PSN 2, terutama berkaitan dengan PIK 2. Besok tanggal 13, Kamis 13 Februari, telah berkali-kali masyarakat melakukan turun ke jalan untuk mendesak itu, dan besok hari Kamis itu adalah merupakan momentum yang sangat lebih luas dan besar, insya Allah akan dipimpin oleh jawara atau pendekar Macan Kulon, ya. Dan kita semua tentu akan membersamai bagi rakyat yang ingin turut andil jihad, ya, melakukan suatu pengusiran penjajahan, terutama dilakukan oleh para oligarki, akan mengepung dan menagih janji kepada DPR yang selama ini nampak adem-adem dibanding rakyat yang sedang memperjuangkan. Insya Allah kita akan turun ke sana bersama tokoh kita yang hadir pada hari ini untuk mengajak saudara-saudara sekalian turun pada aksi besok. Ada Bapak Sunarko, ada Bapak Marwan Batubara, dan ada Bapak Edi Mulyadi. Kami persilakan kepada Bapak Sunarko untuk menyerukan, mengajak kepada rakyat untuk melakukan momentum mendesak pemerintah menutup atau menghentikan PSN. Kami silakan, Pak. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya muliakan, dan saya banggakan. Besok masyarakat Banten, gabungan dari para jawara, ulama, santri, Rakyat dan rakyat akan berkumpul di KP3B, Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, khususnya di kantor DPR di Banten. Mungkin ini yang kesekian kali, kalau tidak salah yang kedua kali, untuk meminta kepada DPR di Banten agar segera bersuara membatalkan proyek abal-abal PIK 2 yang katanya proyek strategis nasional. Kalau saya bilang ini adalah proyek biadab. Dan kita tahu saat ini pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah atau eksekutif dan legislatif oleh DPR, suaranya tidak ada atau sayup-sayup. Padahal rakyat sudah menunggu sekian lama. Dan penderitaan rakyat sudah sekian lama berjalan. Karena itu kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khususnya masyarakat Banten, besok kita beramai-ramai menyampaikan unjuk rasa dalam rangka menyampaikan aspirasi kepada anggota parlemen, anggota DPR Provinsi Banten agar segera bersuara untuk membatalkan proyek ini. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, proyek yang katanya proyek strategis nasional ini sebenarnya ada suatu kejahatan kemanusiaan. Tapi saya nggak pernah dengar nih yang namanya lembaga-lembaga pemerhati pelanggaran HAM bersuara. Apakah sudah terkontaminasi atau sudah dikendalikan oleh oligarki hitam yang dipimpin oleh Syaguan ini? Sekali lagi, proyek itu adalah kejahatan kemanusiaan. Rakyat diusir, digusur dengan paksa, tanahnya diambil, ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Sekali lagi, ini pelanggaran kemanusiaan.
supaya Bapak Ibu setanah air tahu, ini hanya bukan perampasan tanah saja. Yang kedua, ini proyek merusak lingkungan hidup. Jadi di Indonesia ini ada lembaga swadaya masyarakat pemerhati pelanggaran hak asasi manusia dan pemerhati lingkungan hidup. Kok sampai hari ini tidak bersuara? Mudah-mudahan setelah ini nanti ikut bersuara. Amin. Dan kepada masyarakat Banten, baik yang terdampak maupun tidak, harus menyadari. Di samping saya katakan ini proyek tadi ini proyek abal-abal, dan kadang-kadang saya katakan ini proyek biadab, karena memang ini terjadi kejahatan kemanusiaan di tempat ini. Terjadi kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, terjadi perusakan lingkungan yang nyata. Kita tahu perusakan lingkungan itu punya dampak sangat luas. Nah, karena itu besok Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Banten, mari kita bersama-sama beramai-ramai menunjukkan suara kita kepada perwakilan kita yang mengatur undang-undang di DPR untuk segera memutuskan membatalkan proyek strategis abal-abal, kalau nggak dikatakan proyek biadab tadi. Siapa saja, kepada para ulama, kepada para jawara, masyarakat profesional, petani, buruh, dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau kita rame-rame, kalau mereka rada-rada budak, dengar hari ini atau besok, insya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Perjuangan kita masih terus berjalan sampai ini tuntas. Kita tahu di dalam proyek ini, di samping katanya proyek strategis nasional yang katanya pembangunan kawasan, tersembunyi suatu proyek yang membahayakan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Hati-hati. Tersembunyi suatu tujuan, suatu proyek yang bisa merusak kedaulatan bangsa. Yang nanti pada waktunya kita tahu. Ya, kalau gampangnya kita katakan, tersembunyi ini proyek adalah rencana membuat negara dalam negara. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan suara saya ini bisa didengar, dimengerti, dan mari kita kerjasama untuk menjaga tanah air tercinta ini dari tangan-tangan kotor dalam rangka menjaga warisan dari orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Pak Narko. Kita tahu Bapak kita satu ini tentara yang sangat tulen ya. Walaupun sudah purnawirawan, tetapi semangatnya menjaga kewibawaan bangsa dari penjajahan, terutama dari awal sampai sekarang, insya Allah akan mencapai kemenangan. Beliau tetap mengawal bersama rakyat. Di samping kita ada Bapak Dr. Marwan Batubara yang tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan para tokoh Banten dan terakhir berkoordinasi dengan DPR untuk menuntut jangan rakyat saja yang bergerak. Anda itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditunggu kepastiannya bersikap terhadap masalah PSN ini. Dan Pak Marwan mungkin bisa menjelaskan hasil koordinasi dan kesiapan besok untuk terjun ke Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini mengundang seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di Banten dan di Jabodetabek, ya. Untuk apa? Untuk hadir pada acara aksi rakyat. Siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya adalah Jawara Banten, ulama-ulama Banten, buruh Banten, rakyat Banten yang tergabung dalam Juara. Bersama siapa? Bersama Gerakan Rakyat Anti Oligarki, yaitu GRAO. GRAO yang sebelumnya aktif menyelenggarakan aksi pada tanggal 8 Januari yang lalu, kemudian juga pada tanggal 1 Februari yang lalu. 8 Januari itu di desa Kramat, 1 Februari itu di desa Muncung,
Lalu besok tanggal 13 Januari itu di depan kantor DPRD Provinsi Banten di Serang. Jadi dari Juara dan Grau, kami mengundang semua rakyat Indonesia, Jabodetabek, Banten, untuk hadir pada aksi yang antara lain akan menuntut pembatalan proyek PSN PIK 2. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk segera aparat penegak hukum menangkap dan mengadili Joko Widodo, Aguan, dan Antoni Salim. Kenapa mereka? Karena mereka lah yang telah membuat negara Indonesia ini tidak berdaulat. Telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau dalam konstitusi itu ada 10 hak asasi manusia yang diatur, maka pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat-penjahat ini adalah 6 dari 10 hak asasi manusia. Jadi ini bicara kemanusiaan, lalu ini bicara kedaulatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa faktanya pemerintahan Prabowo saat ini coba menggiring opini dan pemikiran publik bahwa pemerintah sedang mengusut kasus PSN dengan mencabuti pagar laut. Padahal faktanya ini adalah untuk menggiring kita semua agar Jokowi, Aguan, Antoni Salim itu lolos. Karena yang dicabut hanya pagar, sementara kejahatan yang lebih besar, yang tinggi kadar kejahatannya itu ada di darat. Kemudian dari sekitar 30,16 km panjang pagar yang diproses hanya di Desa Kohot yang mungkin panjangnya hanya 5-6 km. Lalu kemana yang lain? Ada 12 desa yang dipagar, dipasang pagar laut, hanya diproses di satu desa yaitu Kohot. Kemana yang 11 desanya? Artinya ini adalah penggiringan agar publik itu menganggap bahwa ini cuma masalah pagar laut, kemudian yang di darat itu dilupakan, dan memang ini adalah rekayasa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo untuk melindungi Aguan terutama, Antoni Salim. Kemudian ini atas dasar kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Nah, karena itu besok ini adalah awal kebangkitan dari rakyat Banten untuk nanti makin ke belakang. Tidak peduli itu bulan puasa, kita akan terus melakukan aksi berkelanjutan. Untuk apa? Untuk menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia di Banten dan di seluruh PSN yang sekarang ini sedang terjadi penjarahan aset negara, aset rakyat oleh para oligarki. Jadi karena itu, sekali lagi kami menghimbau kita semua untuk hadir pada aksi besok sebagai awal dari perlawanan rakyat Indonesia kepada oligarki yang sudah mengangkangi kedaulatan bangsa Indonesia dan merampok hak rakyat dan juga sumber daya alam milik negara. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.